Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunta Putri. Saya di sini akan membuat video mengenai sirah Nabi Muhammad SAW. Peletakan dasar peradaban Islam. Adapun yang pertama di sini saya akan menjelaskan silsilah Nabi Muhammad dalam asab Rasulullah SAW. Diklasifikasikan menjadi 3 bagian. 1. Nasab Rasulullah SAW sampai Adam. 2. Nasab Rasulullah SAW dari Adnan ke Ibrahim AS. 3. Nasab Rasulullah SAW sampai Ibrahim AS kepada Nabi Adam. Pada masa lahiran Nabi Muhammad SAW, Rasulullah dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dan ayah Nabi meninggal ketika beliau masih kandungan ibunya. Nabi disusukkan pada saat itu 8 tahun. Nabi Muhammad mulai bekerja pengembala kambing milik orang kaya Mekah disebut Nijaz Abahah. Setidaknya ada 3 dasar Nabi Muhammad kecil akhirnya memutuskan untuk bekerja keras pengembala kambing. 1. Membawa meringankan beban ekonomi Abu Talib. 2. Mengembalakan kambing di butuh modal. 3. Nabi Muhammad senang berada padang yang luas, serta beliau bebas meringankan segala sesuatu secara mendalam tanpa ada yang mengganggunya. Beliau mengembala kambing kurang lebih selama 4 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun. Beliau diajak Abu Talib ikut dalam kabilah dagang ke negeri Syam, dan saat itu beliau semakin menekuni perdagangan. Pada suatu ketika, seorang saudagar Mekah, Sayyidah Khadijah, dia membuka lowongan kerja bagi siap untuk menjalankan barang dagangannya. Abu Talib mendengarkan hal itu dan kemudian menawarkannya kepada Nabi Muhammad. Beliau menerima tawaran tersebut. Tugas pertama Nabi SAW adalah berniaga ke negeri Syam. Beliau ditemani budak Masyarah dan membawa barang dagangnya dan berupa kain berkat kerja keras dan amanah. Nabi Muhammad berhasil menjalankan barang dagangnya. Semua selalu laku terjual dan untung banyak. Telah mendengar cerita dari Masyarah, Sayyidah Khadijah terkesima dengan sikap para Nabi Muhammad SAW dalam mendagangkan barangnya. Adapun pernikahan pertama Nabi Muhammad SAW secara Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW kembali ke Mekah dan dari perjalanan ke Syam, Khadijah radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW sangatlah amanah dalam mengelola dagangannya dan juga melihat keberanian besar dalam dagangannya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Maka Khadijah pun seakan menemukan sosok seorang pria yang diambakannya. Nah, selama ini Khadijah pun mencurahkan perasaannya tersebut kepada sahabat-sahabat yang bernama Nisah binti Muawiyah, dan Nafisah segera pergi ke Rasulullah SAW dan memberikan niatan Khadijah tersebut dan menganjurkan Rasulullah untuk menikahinya beliau. Dan beliau pun menyetujui dan membicarakan hal ini kepada paman-pamannya. Beliau kemudian Rasulullah SAW pun mendatangi Khadijah dan melamar Khadijah, dan setelah itu pernikahan pun berlangsung. Wafatnya Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal pada tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad SAW mengalami sakit kepala, demam, dan suhu badan yang tinggi. Dengan keadaan yang tidak sehat, beliau tidak menyempatkan diri untuk mengimani salat berjamaah sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW memilih para istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah untuk terakhir kalinya dalam hidupnya. Beberapa hari menjelang wafat, Nabi Muhammad SAW merasakan sakit yang semakin parah. Suhu tubuhnya semakin meninggi sampai pada waktunya akan tiba Nabi Muhammad SAW berada di pangkuan Aisyah. Bibir beliau berucap sambil menengadahkan wajahnya ke atasnya, "Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya." Kalimat itu diucapkan Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Kemudian sambil bersandal di antara dada dan leher Aisyah, Allah SWT mengambil nyawa Nabi Muhammad SAW. Pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, duka dalam menyelimuti dan kaum Islam lainnya dan hati mereka tidak sanggup menahan. Sekian dari video saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum